Selamat pagi, shalom semuanya. Shalom, puji Tuhan saudara-saudara. Kenalkan, saya nama Edi Tendian. Saya orang Manado, tapi lahir di Makassar, dibesarkan di Jawa. Jadi saya ini manja, Manado Jawa. Puji Tuhan. Ya, kalau bahasa Manado masih boleh, Jo, ya. Karena tiap hari masih makan RW kata orang di sana. Ya, saya bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena saya diberikan kesempatan bisa melayani di gereja ini. Dan saya juga bersyukur bisa bertemu dengan kekasih-kekasih saya. Saya lihat di sebelah sana ada pendeta Philip Irawan, Imuse. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya senang beliau adalah senior saya. Tadi pagi yang menerjemahkan saya adalah Isemu. Saya bersyukur bisa ketemu dengan pendeta Eto. Mungkin sama ya, panggil di sini juga Eto juga ya. Iya, itu paling gampang panggilannya. Saya bersyukur bisa ketemu dengan pendeta Oktosimamora dan beberapa rekan-rekan hamba Tuhan. Saya bersyukur bisa ketemu sama saudara-saudara saya yang ada di Makassar. Karena saya pernah melayani di GKI Samion Makassar. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, saya melayani di Gereja Persekutuan Kristen GP Kris Heitang di Kota Malang. Pasti saya sudah emeritus dan sekarang saya banyak keliling kemana-mana untuk melayani firman Tuhan. Dan kali ini saya boleh ada di tengah-tengah saudara. Saudaraku, saya diberikan tema khotbah saya yaitu kembali kepada kasih yang mula-mula. Ada satu huruf di bawahnya warnanya merah, yaitu bertobatlah. Itu ada dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Oh ya saudara, sebelumnya saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan dulu kepada saudara, tolong nanti pada waktu saya khotbah, tolong jangan main HP, jangan main game, jangan WA, jangan apapun saudara ya. Hormatilah Tuhan ya. Kecuali kalau saudara mau foto makalah saya boleh silakan ya. Tapi kalau tidak tolong jangan sekali-kali buka HP. Tidak ada artinya saudara beribadah dengan buka HP dan apalagi lihat game dan sebagainya. Ya, Tuhan tolong kita semua. Saudara, tak kalah kita bilang kembali kepada kasih yang mula-mula atau bertobatlah, tak kalah kita baca Wahyu pasal yang kedua ini. Ada tantangan yang ada pada saudara yaitu bagaimana jika surat Wahyu ini dikirim ke gereja Gemim Kristus Manado. Jadi bukan kirim ke jemaat Efesus. Karena saudara sering kali katakan itu kan jemaat Efesus, itu kan zaman dulu, itu kan gereja lain. Gereja saya tidak. Mari kita datang tak dengar ini gereja dikirim ke gereja saya. Gereja Gemim kepada kita semuanya. Sehingga firman Tuhan ini sangat berarti bagi kita. Karena katakanlah saya membaca ayat ini, saya merefleksikan diri saya, surat ini dikirim kepada saya pribadi sebagai seorang pendeta. Dikirim kepada saya pribadi. Di situ saya diberkati melalui khotbah yang saya persiapkan ini. Mari kita buka sama-sama dari Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai ke-7. Kita sama-sama baca ya. Kita semua baca. Maafkan, saya tadi bicara apa? Hah? Oh sorry, Efesus saya bilang begitu ya. Oh. Orang so tua begitu ya. Tapi nyanda. Umur boleh tua tapi fisik tenaga masih boleh semangat. Oke? Tidak boleh gitu ya. Maaf, terima kasih banyak. Wahyu pasal yang kedua. Ayat 1 sampai ke-7. Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 7. Kepada jemaat di kepada jemaat di ya, tolong ya. Kepada jemaat di Gemim Kristus Manado. Ya. Oke. Saya akan bacakan untuk saudara perhatikan baik-baik. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat
Oke, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya sendiri, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolas yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan beri makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia, yaitu kita yang mau selalu merenungkan, menyimpan, dan melakukannya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita merenungkan baik-baik akan ayat ini, lalu kita merenungkan sebenarnya bagaimanakah keadaan kita sekarang. Saudara, dalam ayat yang pertama dikatakan tuliskanlah kepada malaikat, huruf merah. Kata malaikat itu dalam bahasa Yunaninya, literatur Yunaninya adalah angelos atau angel. Dalam literatur Yunani ditunjukkan yaitu kepada para nabi, rasul dan pendeta, pemimpin gereja, dan kita semua pada saat ini. Maka tadi saya katakan awalnya, surat ini juga ditujukan kepada kita semua, khususnya kita sebagai pemimpin gereja. Saya tidak bahas terlalu panjang bagian ini, karena kita mau ambil poinnya, saudara. Siapakah atau siapa dan bagaimanakah jemaat Efesus sebenarnya? Tadi kita sudah baca ayat-ayatnya. Sekarang kita lihat dulu bagian kelebihan dari jemaat Efesus. Apa kelebihannya? Dalam ayat yang kedua, tak kala kita baca ayat ini, ayat-ayat tolong kita baca bareng-bareng ya sama-sama. Mari kita baca 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Saudara, saya tidak bahas ya, ini jelas sekali kelebihan mereka. Lalu ayat yang ketiga dikatakannya, mari kita baca. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Luar biasa ini jemaat Efesus. Lalu ayat yang ke-6 dikatakan 2, 3. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolas yang juga ku benci. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, itu beberapa ayat-ayat Alkitab yang sudah kita baca tadi.
Kesimpulannya dari literatur yang saya baca, kesimpulannya jemaat di Efesus mempunyai kelebihan, memiliki doktrin yang kuat. Luar biasa. Yang kedua, berkobar-kobar melayani. Yang ketiga, memiliki STT Tiranus. Mereka punya STT Tiranus. Sekalipun dalam Wahyu tidak tercantum, tapi dalam literatur saya baca mereka punya STT Tiranus. Kalau kita punya sekolah apa saudara? Sekolah Kristen Ebenezer. Saudaraku yang saya kasih luar biasa, ya. Lalu tekun dan sabar kuat tegar menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Itu mereka. Luar biasa mereka itu. Hebat banget. Lalu berikutnya adalah banyak jiwa dibenangkan. Misi mereka, penginjilan mereka, yes oke banget. Mereka lakukan semua itu sehingga banyak jiwa dibenangkan. Pernah dilayani oleh Rasul Paulus yang notabene-nya adalah pengkhotbah, pakar teologi menurut saya. Pakar teologi. Paulus pernah melayani di jemaat di Efesus. Pernah dilayani juga oleh Apolos yang adalah pengkhotbah besar di gereja itu. Mereka juga pernah dilayani oleh Timotius. Pernah dilayani juga oleh Aquila, Priscilla, dan Rasul Yohanes. Dengan kata lain, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa datang ke gereja di jemaat Efesus melayani gereja itu. Oleh itu mereka punya iman yang kuat, punya pengetahuan teologi yang kuat dan pelayanan yang luar biasa. Nah saudaraku, itulah kelebihan mereka. Nah kalau kita merefleks diri kita, gereja kita katakan haleluya puji Tuhan. Gereja kita, Gemim Kristus Manado ini juga memiliki hal yang sama. Luar biasa. Kehadiran saudara, saya lihat luar biasa banyaknya. Nah saudaraku, kita boleh berbangga oleh karena itu. Jemaat Efesus pun boleh berbangga oleh sebab itu. Namun saudara-saudara, setelah mereka merasa hebat, merasa berbangga, mereka memiliki semua itu. Di dalamnya Tuhan menegur mereka. Mendapatkan teguran yang keras dari Tuhan. Kok bisa? Sudah luar biasa hebatnya kau ditegur oleh Tuhan. Saudaraku, kita lihat ayat yang keempat. Ayat yang kelima dulu. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu. Dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Ada satu kalimat di atasnya dikatakan sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Kalau dikatakan tetap engkau telah jatuh jauh sekali. Bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan. Tak kalah saya baca di sini dosa apa sih sebenarnya mereka? Kalau tadi kita lihat kelebihan, kebaikan, positifnya mereka, ada dosa apakah ke mereka itu? Apakah dosa berzina? Apakah dosa selingkuh? Apa dosa membunuh? Apa dosa menipu, korupsi, dan sebagainya? Jawabannya saudaraku, tidak. Mereka tidak punya dosa itu saudara. Mereka baik. Mungkin saudara juga demikian. Oh saudaraku bangga, luar biasa. Tapi satu yang Tuhan tegur mereka, yaitu ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. 2, 3. Namun demikian, aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan 2, 3. Tetapi ini keberatanku terhadapmu. Kalian tidak lagi mengasihi aku seperti semula. Dikatakan tetapi ini keberatan. Aku keberatan sama kamu. Karena engkau telah kehilangan kasih seperti semula. Awal-awalnya kamu begitu mengasihi, engkau berkobar-kobar. Akhirnya engkau tidak mengasihi aku lagi.
Itu kata Tuhan Yesus. Saudaraku, kehilangan kasih yang mula-mula. Mengapa mereka bisa kehilangan kasih yang mula-mula? Saudaraku, saya akan bahas dua hanya kepada saudara. Yang pertama, kita baca sama-sama ini. 2, 3. Karena tidak lagi menempatkan Allah yang menjadi fokus dalam pelayanan. Karena tidak lagi mendapatkan Allah menjadi fokus dalam pelayanan. Secara liturgis Allah jadi fokus. Kita ibadah liturgi, Allah jadi fokus. Kita datang ke gereja, kita beribadah, Allah menjadi fokus. Tetapi saudaraku, secara esensial, hakikinya kita tidak lagi menjadi Allah sebagai fokus kita. Enggak. Masa iya kita lihat saudaraku demikian. Secara laharia luarnya Allah adalah Tuhan kita. Kita selalu mengatakan haleluya puji Tuhan dan sebagainya. Tapi secara batinnya dalam hatinya bukan Allah lagi yang menjadi fokus. Kita sudah menomorduakan, menomortigakan, menomorempatkan akan Allah. Bahkan kita menempatkan Allah sebagai ban serep kita. Saudara yang bawa mobil, kita semua pernah naik mobil semua. Atau kesini naik mobil. Saudara, tak kala kita bawa mobil dan naik mobil, kita tidak pernah ingat ban serep bukan? Tidak pernah. Tidak pernah kita ingat ban serep. Tapi begitu mobilnya bannya pecah, kempes. Langsung pertama yang kita ingat apa? Ban serep. Itu kita, saudara. Kita mendapatkan Allah seperti itu, saudaraku. Tak kala kita lancar-lancar, semua baik-baik, sehat-sehat, aman-aman. Kita nggak pernah, saudaraku, ingat akan Allah atau menomorduakan Allah. Begitu kita ada masalah, begitu kita ada kesulitan, ada sakit penyakit, disitulah kita mulai ingat akan Allah Tuhan kita. Itu yang kata Tuhan. Yesus Kristus, saudaraku, berkata kepada orang Farisi, kepada para imam-imam besar. Dia katakan apa? Hendaklah engkau mengasihi aku dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Kasihlah aku sungguh-sungguh. Bukan separuh-separuh, bukan setengah-setengah. Nyanda, sepenuh hati. Kasihlah Tuhan. Maria dan Marta tak kalah menerima Tuhan Yesus. Mereka senang banget. Lalu Marta sibuk dengan kesibukannya. Karena dia pintar masak. Dia masak yang paling enak untuk Tuhan Yesus. Dia sibuk. Namun Maria beda. Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Dia mendengarkan suara Tuhan. Pada waktu itu Marta marah. Dia bilang sama Tuhan, kenapa engkau membiarkan Maria duduk di sana? Bukankah dia harus membantu saya? Apa kata Tuhan Yesus? Maria telah memilih yang terbaik dalam hidupnya. Kenapa, saudaraku? Karena dia mengutamakan Allah. Apakah Marta tidak mengutamakan Tuhan Yesus? Dia mengutamakannya. Tapi dia salah. Cara mengutamakan dengan kesibukannya. Bukan duduk dengan tenang mendengarkan suara akan Tuhan. Tidak. Maka Tuhan katakan, Maria telah memilih yang terbaik. Pada suatu hari, ada seorang papa dan mama sedang duduk santai. Lalu mama berkata begini sama papa, Papa sudah tidak sayang lagi Pak kita. Dia bilang, kenapa tidak sayang? Oh, papa sangat sayang Pak Mama. Sayang banget, betul-betul kita sayang. Buktinya apa? Buktinya kita tiap hari cari duit. Bekerja, banting tulang, sampai tulangnya hancur semua dibanting-banting. Hanya untuk apa? Hanya untuk cari uang, cari doi. Untuk anak, untuk mama. Apa kata mama? Terima kasih papa. Tapi sebenarnya bukan itu yang kita mau. Yang kita mau adalah cinta kasih perhatian papa. Papa so terlalu sibuk dengan cari doi. So lupa sama mama, so lupa sama anak-anak. Hanya cari doi, hanya untuk anak-anak.
Mama dan anak-anak butuh perhatian, butuh cinta kasih. Seperti tempo dulu pada waktu kita orang pacaran. Bukankah papa begitu mencintai mama? Waktu kita orang pacaran belum menikah, WA panjang lebar. Sampai 1 halaman kalau dia WA. Papa jawab 1 halaman bahkan 2 halaman dia jawab. Panjang lebar dia jawab itu WA. Luar biasa. Itu cinta. Sekarang mama kalau WA papa so makannya tidak dicerita. Apa papa katakan? Oke, cukup. Cukup, tidak ada lain. Oke, iya. 2 huruf cukup. Bukankah dia sudah respon? Tapi kenapa pendek? Pertanyaannya adalah mungkin kasihnya sudah berkurang. Tidak seperti tempo dulu. Itulah sebabnya saudaraku, kasih itu amat penting sekali. Tuhan menuntut kita, mau kita untuk mengasihi dia. Saya mau tanya sama saudara. Saudara ke gereja ini kenapa? Kenapa saudara ke gereja? Oh, kita orang Kristen kok. Kalau kita ke gereja nyanda enak, orang bilang orang Kristen nyanda ke gereja, bikin malu jopangana. Ya, saudaraku, kita orang Kristen. Bahkan kita tahu, maafkan kalau di gereja ini nyobasin tidak ada. Kalau mama masuk gereja, dulu saudaraku, kalau zaman dulu saudara, mesti bawa Alkitab, bawa buku nyanyian, luar biasa taruh di tas. So terlalu berat sampai begini dia angkat di tas. Dia ke gereja. Kau duduk paling depan lagi, so terlambat dia duduk paling depan lagi. Pakai hak tinggi, kau dia tok, dia masuk ke gereja. Saudara, saya mau tanya kenapa saudara ke gereja? Apa karena saudara orang Kristen? Apa saudara karena kewajiban makan ke gereja? No, Tuhan bukan mau itu kepada saudara. Kalau saudara datang ke gereja beribadah bukan karena kewajiban, tapi karena kasih, love, itu yang Tuhan mau. Kalau saudara ke gereja beribadah karena kasih, aku mencintai Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku mau beribadah kepada Tuhan. Oh beda saudaraku. Saudara melayani kenapa saudaraku? Kenapa saudara melayani? Saudara berkhotbah di tempat ini, saya berkhotbah kenapa? Apa karena saya pendeta? No. Memang saya pendeta. Tapi saya melayani. Saya menyanyikan firman Tuhan. Karena kasih Tuhan kepada saya. Itulah yang saya lakukan. Saudara yang saya kasih. Kalau ada kasih itu beda saudaraku. Dalam rumah tangga kalau ada kasih itu beda. Tak kalau mama masak satu macam dia makan tempe saja. Tempe saja. Sini banyak tempe juga toh. Nah, masak tempe. Hari ini tempe goreng, besok tempe rebus, besok tempe rica-rica, besok tempe. Suatu minggu tempe terus. Tetapi saudaraku walaupun hanya tempe tapi dia masak dengan kasih, dengan love, dengan air. Itu tempe jadi enak. Setuju saudara? Daripada saudara tiap hari masak paniki. Masa RW tiap hari saudara makan paniki RW. Kau naik ngadapi darah. Bukan dengan dasar kasih. Tapi asal masak. Beda saudara. Semuanya tak kalau kita melayani dengan didasari kasih. Itu indah banget. Ada sukacita. Nyandak lagi bafeto saudaraku. Kenapa ada kasih di dalamnya. Kita layani, kita beribadah karena kasih. Kalau kita duduk dengan tenang dengan firman Tuhan. Kenapa saya jangan buka HP? Karena aku mau mendengarkan suara Tuhan. Seandainya waktu Maria itu hari dia punya HP. Kalau dia duduk di bawah kaki Tuhan. Dia dengar khotbah. Lalu dia sambil main HP. Dia dengar khotbah dari Tuhan Yesus. Kira-kira bagaimana Tuhan Yesus? Saudara bisa bayangin? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan kepada kita. Saudara, karena tidak lagi menempatkan Allah menjadi fokus dalam segala hal. Yang kedua. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tidak lagi ada kepekaan mendengar teguran Allah. Dan tidak lagi peka akan hati Allah.
hati mereka degil dan dekil. Tidak peka. Sama tadi kita cerita. Pada waktu dia masih pemuda, masih pacaran dengan pacaran, dia sangat sensitif kepada apa yang dibutuhkan oleh pacarnya. Sangat sensitif. Dia dengar pacarnya bilang, sebentar ngana jam 9 datang jemput Pak kita. Di jam 8 sudah datang. Tapi kalau sekarang so beda. Jam 9 dia datang, jam 12 baru dia datang. Kenapa dia bilang? Tak tidur kita, tak sono. So beda. Kalau tanya dia, kamu cinta aku? Oh, aku cinta. Aku sayang padamu. Apa iya? Sekarang Tuhan tanya pada saudara. Saudara sayang Tuhan? Saudara cinta sama Tuhan? Apa yang saudara lakukan untuk Tuhan? Saudara masih dengar, peka mendengarkan suara Tuhan? Atau selupa? Tuhan mau saudara pada saat ini buka hatimu. Tak kala saudara pagi-pagi bangun. Saya mau tanya kepada saudara. Apa yang saudara ambil pertama kali tak kala saudara bangun tidur? Jawab orang Manado. Orang Manado jawab ngana. Apa yang saudara ambil pertama kali begitu saudara bangun buka mata. Apa yang saudara ambil? Hah? Sama nih orang Jawa sama. HP duluan. Betul sudah? So sama kita orang ini semua. Saudara, kenapa kita tidak mau datang dulu kepada Tuhan? Buka Alkitab, datang baca Alkitab, berdoa dulu di hadapan Tuhan. Dengar dulu suara Tuhan. Nabi Yesaya berkata, dia kata apa? Tiap pagi aku mendengarkan suara Tuhan. Tiap pagi aku buka hatiku, pikiranku mendengarkan suara Tuhan. Jangan-jangan pada hari ini. Tak kalau aku ketemu dengan bangsa Israel, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Aku perlu firman Tuhan untuk menuntun dan memimpin hidupku. Itu kata Nabi Yesaya. Saudara, kita penuh dengan kelemahan, benar. Kemarin kita baru datang. Tadi dengan penginjil Debin dia kenalkan. Kita orang baku dapat di Bandara Surabaya. Saudara, harusnya kita orang jam 9 pagi dari Surabaya berangkat ke Manado langsung sampai sini kurang lebih jam 12. Di delay saudara, jam berapa? 12:30 baru berangkat. Siang. Sampai di Makassar kita orang tunggu 2 jam. Kira-kira jam 5 lah kita orang mau berangkat dari Makassar terbang ke Manado. Di delay lagi sampai jam 7 malam. Saudara bayangkan. Capek. Kalau kita bilang sama penginjil Debi, Pak Edi bagaimana? Dia bilang sama saya, Pak Edi bagaimana? Capek? Ya capek lah. Orang tua so tua begini lagi. So bagaimana nggak capek-capek? Saudara saya kasih tahu. Benar. Sampai di sini kita orang sampai jam 10 malam. Penginjil Debi bilang, Pak, Bapak pagi-pagi so mesti khotbah. Iya mau bagaimana lagi? Memang kita diundang untuk khotbah, ya harus khotbah lah. Jam 12 kita baru tidur. Jam 4 so harus bangun. Apa yang kita lakukan pertama? Kita tidak sombong. Sorry, tidak sombong. Tidak. No, saya tidak sombong. Yang pertama kita lakukan, kita bilang, puji Tuhan. Kalau teman saudara kita sepupu bilang, Alhamdulillah. Itulah. Kenapa saudaraku? Karena hanya kasih Allah saya bisa ada sekarang ini. Ini khotbah yang kedua, nanti sore khotbah yang ketiga. Saudaraku, saya bukan anak muda, so tua. Tapi belum peot, belum. Saudara yang saya kasih. Saudara, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan sayang pada kita. Sehingga kita dibangunkan pada pagi hari. Dan Tuhan ingatkan saya apa yang saya lakukan. Saya bangun pagi, saya datang kepada Tuhan. Saya berduduk dan berdoa. Saya mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau berbicara kepada saya untuk saudara pada saat ini. Saudaraku, kita banyak mengalami masalah dalam hidup kita. Problema dalam hidup kita. Rumah tangga kita. Macam-macam terjadi. Apa yang kita bisa lakukan? Saya katakan kepada saudara.
peka, sensitif, dengar suara Tuhan. Jangan dengar suara orang lain yang baku baca cerita ini, baca cerita itu macam-macam, tambah kita orang bingung. Biarin sudah, kita dengar suara Tuhan. Langkah ke depan dengan suara Tuhan, dengan suara Roh Kudus, itu yang Tuhan mau. Tapi sekarang kita sudah sebaliknya, kita tutup telinga, tidak lagi peka mendengarkan suara Tuhan. Adam dan Hawa, tak kala belum jatuh dalam dosa, dia mendengar suara Tuhan dengan sangat jelas sekali. Tapi begitu jatuh dalam dosa, sudah tidak lagi bisa mendengar suara Allah. Tidak peka. Kenapa saudaraku kita seringkali jauh dari Tuhan? Karena dosa yang kita lakukan. Setiap minggu kita ke gereja, kita minta ampun sama Tuhan. Bapak Pendeta doa untuk Tuhan ampuni dosa-dosa kita. Cukupkah? Enggak. Secara pribadi, datang dan bertobatlah di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu apa yang Allah mau mereka jemaat lakukan atau kita lakukan sekarang? Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Ayat kelima kita baca sama-sama 2-3. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Sebab itu ingatlah, ingat baik-baik. Betapa jalannya engkau telah jatuh. Saya coba melihat dalam bahasa lain. Tadi semua bacakan sama saya bahasa Mandarin hampir mirip, hampir ada sama. Dalam bahasa lain, terjemahan bahasa lain dikatakannya apa? Sebab itu ingatlah dari mana engkau telah jatuh. Sebab itu ingatlah dari apa engkau jatuh. Kalau kita telah kehilangan kasih yang mula-mula kita telah jatuh. Dari mana kita telah jatuh? Kenapa kita jatuh? Apa karena pacar? Apa karena doi? Apa karena harta? Apa karena kedudukan? Apa karena segalanya di dunia ini kita telah jatuh? Dari mana kita jatuh? Ada seorang anak muda yang kita kenal betul. Sangat kenal. Dia orang cinta Tuhan. Setia pada Tuhan. Pada suatu hari dia terpengaruh. Dia piara burung. Hobi dengan burung. Tiap pagi-pagi dia bangun. Dia mulai urus DP burung. Kasih makan, kasih mandi, kasih apa. Jemur matahari dan sebagainya. Pulang kerja juga urus DP burung. Saya kasih tahu sama saudara. Saya tanya sama pemuda ini. Kamu ada berdoa apa enggak? Ada. Berapa lama kamu berdoa? Seringkali kita sudah asal berdoa. Bangun pagi, Tuhan Yesus terima kasih Tuhan. Aku sudah bangun pagi kasih sehat. Tuhan berkati, amin. Betul? Kalau kita mau makan kita doa enggak? Doa. Tuhan Yesus terima kasih kita kasih makan capcay. Puji Tuhan, amin. Sore aku diundang khotbah makan. Tuhan terima kasih pada hari ini dapat makan paniki. Puji Tuhan, amin. Doa. Tapi bagaimanakah kita doa? Apakah hanya asal-asalan kita berdoa? Sorry, maafkan. Terlalu banyak orang Kristen asal-asalan berdoa. Tidak seperti dulu pada waktu dia berdoa. Sekarang sudah mulai luntur. Dulu baca Alkitab satu hari bisa satu pasal. Sekarang baca Alkitab satu hari hanya setengah ayat. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Tuhan ingatkan kita pada saat ini. Dari mana kita jatuh dan mengapa kita jatuh, perlu kita introspeksi diri sendiri. Kita baca sama-sama. Bertobatlah dari dosa-dosamu dan lakukan apa yang kalian lakukan semula. Bertobatlah dari dosa-dosamu dan lakukanlah apa yang kalian pernah lakukan sebelumnya. Bertobatlah. Kembalilah kepada jalan Tuhan. Saudaraku, di masa-masa tahun baru Imlek ini, Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Mari kita berjalan dalam rel kehendak Tuhan. Jangan kita lakukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Kita selalu berdoa minta Tuhan, tolong aku, apa yang aku mau, bukan apa yang Tuhan mau. Sekarang Tuhan mau saudara dan saya lakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang aku mau.
Bertobatlah. Introspeksi diri. Dari mana engkau jatuh? Mengapa engkau jatuh? Introspeksi. Maafkan ya. Jangan kita berbangga mengatakan, saya jadi orang Kristen, mulai nenek moyang 7 turunan jadi Kristen. Tuhan tidak pernah tanya itu sama saudara. Tidak. Tuhan tidak pernah tanya saudara berapa kali datang ke gereja. Tuhan tidak pernah tanya saudara berapa banyak saudara kasih persembahan. Tapi sekarang Tuhan tanya kepada saudara, apakah engkau masih mengasihi aku? Kembalilah, bertobatlah. Bertobatlah. Datanglah kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan menegur saudara dengan keras. Karena juga sudah menegur saya. Saya sebagai hamba Tuhan harus berani menyampaikan kepada saudara. Agar kita semua jangan degil. Jangan mengeraskan hati. Datang dan bertobatlah di hadapan Tuhan. Tuhan akan menolong saudara. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Selamat tahun baru 2576. Konghi semuanya. Selamat tahun baru. Tuhan berkati saudara. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Renungkan baik-baik firman Tuhan ini. Apakah kita sudah kehilangan kasih yang mula-mula? Tuhan Bapakku di surga, pada pagi hari ini Engkau dengan firman-Mu menegur kami dengan keras. Agar kami introspeksi diri, apakah kami masih mengasihi Engkau seperti semula. Tuhan mau kami pada pagi ini kembali kepada kasih yang mula-mula dan bertobat secara total. Agar hidup kami ke depan peka, sensitif mendengar suara Tuhan. Peka, sensitif mendengar apa yang Tuhan mau kami lakukan. Bukan apa yang kami mau lakukan. Ampuni kami kalau kami sudah menaruh Engkau Tuhan sebagai ban serep dalam hidup kami. Ampunilah kami Tuhan apabila dalam hidup kami telah menomorduakan, menomortigakan Engkau ya Allah. Pada pagi hari ini, berikan kami semua punya komitmen yang jelas dan tepat di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau kembali kepada kasih yang mula-mula. Aku melayani, aku beribadah, aku melakukan segala sesuatu, aku memberikan persembahan. Bukan karena kewajiban, tapi karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati gereja Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini. Seluruh hamba Tuhan, para majelis, diaken, penatua, dan seluruh jemaat yang ada. Tuhan berkati semua. Agar gereja ini benar-benar gereja yang memiliki kasih yang mula-mula dari Engkau. Tuhan berkati. Ini doa kami. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.